posisi ampere, lalu naik satu tingkat posisi avometer, selanjutnya pengukuran dioda atau kabel jalur, lalu power supply. Jadi teman-teman jika ingin merakit yang seperti ini, silakan teman-teman buka di channel Apitrans, lalu nonton di video ini. Di situ skemanya lengkap. Teman-teman bisa lihat skemanya di video itu. Dan sekarang simak cara pembuatannya.
kita selesai juga teman-teman. Di sini sudah kita rapikan seperti ini. Dan fungsinya dari power supply ini macam-macam. Bisa sebagai ampere meter, avometer, pengukuran dioda, PSU dan MBR. Kita tinggal memilih menu yang ada di sini. Sekarang kita coba menggunakan power supply ini. Kita hidupkan. Posisi ampere, lalu naik satu tingkat, posisi avometer. Selanjutnya pengukuran dioda atau kabel jalur, lalu power supply. Kita akan mencoba untuk menggunakan power supply ini sebagai avometer. Jadi kita mengukur tegangan sebuah baterai seperti ini. Kita ukur tegangannya, berapakah nilai tegangan dari baterai ini. Kita ukur, ya 3,6 volt. Lalu kita ukur lagi tegangan baterai berikutnya. Ini baterai sudah lama tidak terpakai. Apakah dia juga bisa terbaca? Baterainya lowbat 0,1 volt. Lalu coba kita gunakan power supply ini. Pada umumnya power supply bisa menghidupkan handphone. Kita atur tegangannya terlebih dahulu. Di sini tegangannya 5,2, 5,1. Kita turunkan tegangannya jadi 4,7 atau 3,5. Ya, 3,5 boleh. Coba kita hidupkan menggunakan power supply ini. Apakah dia bekerja dengan baik? Handphonenya bisa hidup, berguna sebagai power supply. Namun satu kekurangannya di rangkaian seperti ini, yaitu ampernya kurang akurat. Jadi kita bisa merubah resistor di belakang komponen ini agar supaya ampernya bisa akurat. Itu nanti akan kita buatkan videonya lagi. Handphonenya bisa hidup teman-teman. Selanjutnya bagaimana jika power supply ini kita gunakan sebagai pengukur dioda. Contohnya kita mengukur sebuah jalur. Kita ukur sebuah jalur. Di sini ada kabel. Apakah kabel ini dalamnya putus atau bagus atau tidak? Kita coba dulu apakah nyambung. Kita arahkan ke posisi dioda. Kita putar. Oke, dia berubah. Nilainya berubah. Kita akan mengukur tegangan, mengukur jalur pada kabel. Kita jepit satu, lalu kita, teman-teman bisa dengar dia berbunyi. Oke, berfungsi dengan baik. Dan untuk power supply sudah, tegangannya bisa terbaca. Jadi saklar inilah yang mengatur kebutuhan kita. Dan untuk MBR, fungsi dari MBR power supply ini kita akan langsung praktekkan sekaligus dengan mesin handphone. Nanti kita akan buatkan videonya nanti. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, komen di bawah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.